Halo sahabat lover, bagaimana kisah Anda hari ini? Tentu sehat dan mudah rezekinya, ya kan? Tentu ya sobat. Oh ya, jangan lupa tabung untuk akhiratmu. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan membahas satu alur film yang diambil dari kisah nyata seorang pria dari keluarga miskin yang terlilit utang miliaran rupiah. Film ini berjudul The Billionaire. The Billionaire merupakan film Thailand yang dirilis pada tahun 2011. Film ini diangkat dari kisah nyata pengusaha muda, yaitu Top Itipat. Top sukses menjadi miliarder melalui camilan rumput laut Tao Kainoi. Bagaimana kisahnya? Simak aja pada channel Kisah Seru. Di awal film diperlihatkan seorang pemuda yang bernama Top Itipat. Dia pergi ke bank untuk meminjam uang sebesar 10 juta baht atau setara 4,7 miliar rupiah. Mendengar angka tersebut, pihak seller bank bikin syok dan ragu dan menanyakan untuk apa uang sebanyak itu. Sebelumnya, Top Itipat adalah seorang pelajar yang selalu sibuk dengan game online. Bahkan saat di dalam kelas pun dia tetap bermain game. Pada suatu hari, ada seseorang yang ingin membeli item senjata yang dimilikinya, seharga 12.400 baht atau sekitar 5,7 juta rupiah. Meski awalnya ragu, Top pun menyetujuinya. Karena belum mempunyai rekening bank, Top langsung meminjam rekening bank milik pamannya untuk menerima uang pembayaran tersebut. Tak disangka, ternyata uang itu benar-benar masuk ke rekening bank pamannya. Dan Top pun mulai bersemangat lagi dalam bermain game dan mulai menjual item lainnya yang dimiliki. Dari situ, Top meraih keuntungan yang cukup besar sampai ia pun mampu membeli sebuah mobil. Saat pulang ke rumah, Top dimarahi orang tuanya. Mereka menuduh Top memperoleh uangnya dari hasil berjudi. Saat menjelaskan dengan jujur bahwa uang itu hasil dari game, ayahnya malah tidak mempercayai Top, sedangkan ibunya menyuruh Top untuk kembali fokus sekolah. Namun Top tidak peduli, malah melanjutkan bisnis game sampai dia lulus sekolah. Setelah lulus SMA, Top mendaftar ke universitas negeri. Tapi sayangnya, Top tidak lulus seleksi. Tetapi Top santai-santai saja dan melanjutkan bermain game. Pada suatu hari, Top berniat membeli PS dan DVD player. Namun sampai di rumah, Top dimarahi ibunya karena tidak lulus seleksi di universitas negeri. Tetapi Top meyakinkan ibunya bahwa mendaftarkan di universitas swasta sama bagusnya. Dan ayahnya Top merasa kecewa karena masuk universitas swasta butuh biaya yang sangat mahal. Top pun menjawab, saya cari sendiri uang untuk biaya kuliah di swasta. Setelah itu ayah dan ibunya membicarakan masalah keuangan mereka. Top pun mendengar dari jarak jauh. Ketika Top melihat uang tabungannya, Top menyadari bahwa tabungannya semakin hari semakin menipis. Sialnya, akun game diblokir karena disalahgunakan, yang dianggap digunakan untuk bagian komersil. Top tampak pusing dan dia memutuskan untuk membeli DVD player yang rencananya akan dijual lagi. Tetapi saat dia memasangkan DVD di depan pamannya dan ibunya, malah DVD itu rusak. Merasa dibohongi, Top pun kembalikan DVD ke penjualnya dan menuntut ganti rugi. Tapi penjual menolak ganti rugi karena DVD bajakan tentu gak ada garansi. Top kembali ke rumahnya dengan putus asa. Saat melihat ayahnya berjalan, Top mengajak ayahnya pulang. Ayah Top pun menasihati bahwa menjalankan bisnis bukan suatu hal yang mudah. Apalagi bagi anak muda seperti Top. Dan ayah Top menyarankan untuk kuliah saja, lalu memberikannya sejumlah uang, tapi Top menolaknya. Top justru mengambil jimat milik sang ayah dan menggadaikannya seharga 100.000 baht. Uang ini Top gunakan untuk kuliah. Suatu hari Top kunjungi Ford Expo dan menemukan ide bisnis baru saat melihat pengairai kacang otomatis. Setelah mengetahui bahwa mesin itu merupakan mesin pertama di Thailand, Top pun merasa tertarik untuk membelinya, meskipun harganya sangat mahal. Saat Top membawa pulang mesin itu ke rumah, ayahnya langsung memarahinya Top, dan Top terpaksa mengaku bahwa mesin itu Top sewa seharga 50.000 baht. Top pun mulai bisnis kacang sangrainya dengan mempelajari ilmu dari pedagang di pasar, hingga dia berhasil menemukan resep yang tepat. Kemudian Top menjual kacang bersama pamannya di Fort Mall. Meski pengunjungnya ramai, kacang mereka tetap tidak laku. Suatu hari, saat Top berjalan dengan pacarnya di pasar, Top mengamati cara pedagang menawarkan dagangannya dan mencatatnya. Di depan pasar, Top juga melihat orang meminta sumbangan, menjadi perhatiannya juga. Di sini Top menyadari bahwa lokasi juga berpengaruh bagi dagangannya.
agar dagangannya mudah laku. Top meminta pihak mal agar bisa jualan di depan pintu masuk. Akhirnya dagangan Top laris manis, sampai dia harus meninggalkan ujian demi stok kacangnya dan membantu pamannya yang kewalahan. Karena dagangan kacang lancar, Top memutuskan untuk merekrut karyawan. Tiba-tiba, pacarnya datang dan meminta Top untuk fokus kuliahnya dan menyuruh Top meninggalkan bisnisnya. Bahkan Top dipanggil pihak sekolah karena terancam DO. Di sisi lain, Top dapat komplain dari pihak mal karena asap mesin kacangnya mengotori plafon. Menerima teguran itu, Top berjanji akan mengecatnya kembali. Tetapi sayang, saat Top mengecat ulang, pedagang lain merasa terganggu dan menyuruhnya untuk mengecat pada malam hari. Dengan dibantu ibunya, Top juga mengecat pada malam hari. Tiba-tiba satpam menegurnya dan diusir karena mal akan ditutup. Bahkan Top memberi uang mulus kepada satpam, tapi satpam malah mengembalikan uang tersebut dan memarahi ibu Top agar mendidik tata krama pada anaknya. Top pun mulai putus asa, di samping targetnya tidak selesai, ditambah lagi orang tuanya pindah ke Cina karena terlilit utang yang membuat kekayaan mereka habis. Bahkan kemungkinan rumah mereka akan disita. Meski diajak ibunya Top pindah ke Cina, dia tetap memilih tinggal di Thailand bersama pamannya. Saat berpisah dengan orang tuanya, Top berjanji akan membawa mereka kembali ke Thailand dan melunasi seluruh utang orang tuanya. Tetapi bisnis kacangnya harus berhenti karena diputusi kontrak oleh pihak mal. Pada suatu hari saat Top bersama pacarnya di dalam mobil, pacarnya membawa makanan ringan berupa rumput laut. Top pun penasaran karena rasanya sangat enak. Karena masih jarang orang yang memasari rumput laut ini, Top pun terbayang ide bisnisnya lagi. Akhirnya Top memilih untuk menjual mesin sangrainya untuk membeli rumput laut mentah dibantu pamannya. Top mulai menggoreng rumput laut itu, tapi rasanya pahit dan tidak enak. Hal itu terjadi sampai rumput laut mereka habis. Belum menyerah kegagalan tersebut, Top menambahi modalnya dengan menjual komputernya. Karena merasa kasihan pamannya, menyuruh Top untuk menyusul orang tuanya. Top meyakinkan pamannya bahwa dia akan berhasil dan akan terus berusaha. Melihat semangat Top, pamannya berjanji akan membantunya. Suatu malam saat Top pulang ke rumah, Top melihat pamannya tergeletak di lantai dengan bersimbah darah lukanya. Top pun merasa sedih karena orang satu-satunya yang mendukungnya celaka. Siang harinya Top masih menggoreng rumput laut yang rasanya masih sama. Tetapi Top tetap menggoreng sampai rumput laut habis. Hampir putus asa, Top menemukan rumput laut yang terjatuh yang telah diguyur hujan semalam. Karena tidak ada yang lain, Top pun menggorengnya. Dan rumput laut ini rasanya sangat enak. Ternyata rahasianya adalah pengembunan. Soyun pun mulai terlihat di wajah Top. Dan melihat paman yang sudah pulih, akhirnya melanjutkan perjuangannya. Karena banyaknya pembeli, Top menargetkan 1 juta baht per tahun. Namun Top merasa putus asa saat mengetahui utang orang tuanya sebesar 40 juta baht atau 12 miliar. Yang artinya butuh 40 tahun untuk melunasi utang orang tuanya. Kepahitan lainnya juga menemaninya, rumah Top disita bank. Suatu hari Top menyadari keberadaan 7-Eleven yang membuatnya tertarik menjual rumput lautnya di sana. Saat mendatangi kantor stable, Top melihat seseorang mempresentasikan produknya. Top pun mencoba memperagakan di kamar mandi. Sayangnya, pada waktu itu jadwal manajer sangat padat, sehingga disuruh Top meninggalkan produknya saja. Tapi saat diperlihatkan produknya, manajer langsung menolak karena kemasannya yang tidak layak. Keesokan harinya, Top dihampiri pacarnya yang kecewa karena Top tidak melanjutkan kuliahnya. Dia mengatakan, disitulah kesuksesan bagi Top berada. Lalu Top meyakinkan pacarnya bahwa kesuksesan bisa berada di mana saja, asal dia mau berusaha. Top menambah kecewa saat pacarnya menawar uang milik ayahnya untuk Top berkuliah lagi. Esoknya Top pergi ke tempat kemasan. Selain meminta desik packing kemasannya diganti, dia juga meminta nama produknya diganti. Tetapi permintaan Top ditolak karena nama Rai Kaino yang berarti pengusaha muda itu sudah bagus. Akhirnya Top kembali menemui manajer Selefun. Meskipun sudah menunggu dari pagi sampai sore, manajer tetap tidak mau menemuinya. Padahal dia terlihat mondar-mandir di dalam ruangan. Merasa tidak dihargai, Top memilih pergi dan meninggalkan produknya kepada satpam.
Top mulai putus asa dan dia mengabarkan ibunya bahwa dia akan menyusul ke Cina. Dan dia meminta maaf pada ibunya karena tidak bisa menepati janjinya. Di sisi lain, produk Top sudah tersebar di semua karyawan tak terkecuali ibu manajer. Hingga akhirnya dia dipanggil ke kantor stable. Rupanya, produk Top diterima dengan syarat dia harus menyediakan 70.000 bungkus Tai Kei Noi untuk dikirim ke 6.000 cabang Seifel. Selain itu, tempat produksinya harus sesuai standar kebersihan pabrik. Top pun setuju meski kebingungan syarat yang diberikan. Di awal film, Top terlihat meminjam uang di bank ternyata untuk membuat pabrik dan merekrut karyawan, namun permintaannya ditolak karena usianya masih 19 tahun. Karena ditolak, Top memilih menjual mobil untuk modal mendirikan pabrik di bekas toko orang tuanya. Di saat Top sedang berjuang, dia malah melihat pacarnya berselingkuh dengan pria lain. Padahal, keinginan Top dialah satu-satunya wanita yang ingin dia bahagiakan di saat sukses nanti. Akhirnya Top berhasil membuat pabrik dan merekrut karyawan, sampai pihak Seifel datang untuk melakukan inspeksi. Ternyata, pabriknya belum cukup layak. Pihak Seifel pun mempertimbangkan dan mengabarkan hasil inspeksi lewat stek. Sesaat sebelum pihak Seifel pergi, pamannya menyuruh Top untuk menyuap mereka. Tapi Top menolak karena teringat takut kejadian yang sama seperti dengan satpam di mal waktu itu. Akhirnya Top berhasil membuat pabriknya sesuai standar Seifel. Sampai suatu hari mesin fax tiba-tiba berbunyi. Sayangnya, surat tersebut tidak tercatat dengan sempurna. Top pun membaca isi surat tersebut di luar ruangan dan ditemukan tulisan besar katanya disetujui. Top terlihat gembira, apalagi produknya 70.000 bungkus terpenuhi. Dia pun memeluk pamannya yang selalu mendukungnya di saat gagal. Top pun berkata, jika kali ini dia gagal lagi, Top tidak akan keras kepala dan dia akan berfokus kuliah lagi. Saat Top tiba di gudang Saiful, ternyata produk Top telah dikirim 1 jam yang lalu. Untung saja, kepala gudang menghargai kegigihan Top dan memberi keringanannya agar produknya bisa diterima. Dengan merasa lega, Top pun menelpon ibunya dan ia mengatakan bahwa dia akan membawa orang tuanya lagi ke Thailand serta melunasi semua hutangnya. Selama 2 tahun lamanya, kini Top memiliki 2.500 karyawan dan produknya tersebar lebih dari 6.000 cabang Seifel. Top pun memiliki kebun rumput laut di Korea Selatan dan pendapatannya pada tahun 2010 sekitar 450 miliar. Di usianya masih 26 tahun.